Let's go. 1000 anak tangga. Kalau dibilang apa ini, makam-makam mulia kita yang ada di Baru sini. Nah, itu yang mau bakal diturunkan. Bakal diturunin. Let's go. Tiga 35 kali, Pak. Oke, sampai. Ini nggak kesana. Saya coba jaga jantung saya aja, nggak putus. Gak gawat kemarin. Kita sudah sampai di makam Syekh Mahmud. Syekh Mahmud. Ya, kan tadi Syekh Mahmud kan namanya. Hah? Enggak tahu. Di sini motor dapat semua. Nah, di sini rekam lokasi makamnya di puncak gunung, puncak bukit. Saya lihat itu bukitnya semua. Nanti kan ada basicnya, pernah dari mata ya. Malah masih paling aman. Dokumentasi ini dibayar nggak mau? Kenapa? Bawa diri sendiri aja. Ya, setelah pakai tadi barangnya pakai forklift di bawah, orang turun motor, kerpa. Nah, kerpa kayak di Himalaya. Nah,
Kita di puncak bukit. Porter. Kau ambil 3, 1 barangmu, 2 untuk angkat tahu. Jadi tadi kita menaiki tangga sekitar 1000 tangga. Ini jamblang ya Pak? Ya, Jamblang. tahu apa di Pak kan? Nah di sini Jamblang ya? Kayaknya. ada makam 2 syekh. Biasanya kalau ada gini burung banyak. Yang pertama Dulu masa kecil saya di Semarang ada pohon jamblang ini terus Makam dibilang sepanjang- sarang penunggu. Jadi anak-anak yang berani ngambil. sepanjang 7 meter makamnya. Ini Yang kita itu udah makan. makam Abang liar itu kan. Pol tadi. dari atas bukit. Pemandangan Yang lainnya belum. Jadi seperti Syekh Mahmud sama Mahmud pun Syekh nggak ada apanya. datanya ada Syekh sama Syekh Rukunuddin. Kalau di sini Si Mahmud ini sejarahnya saya dari Yaman gitu. Yaman. Syekh Mahmud ini yang dapat kita baca di sini kalau datanya pribadi beliau itu bernama Syekh Mahmud, asalnya dari Yaman, tepatnya Hadramaut. Kemudian beliau wafat tahun 44 Hijriah. Artinya makam sudah berumur lebih kurang 1400 tahun. semasa tabiin juga Pak ya berarti. Kalau kita melihat dari tahun wafat, kita dapat meyakini bahwasanya beliau ini ketika Rasul masih hidup dia sudah ada. Sudah ada. Berarti sebelum tabiin lagi ya Pak ya? Jadi bisa katakan zaman sahabat, Sahabat ya. Nah, cuma kalau yang disebut sahabat itu kan orang yang bertemu langsung dengan Rasul. Ya, Itu yang dapat bertemu langsung dengan Rasul dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu. Kan itu yang disebut sahabat. Jadi untuk beliau ini kita tidak dapat pastikan apakah beliau ini sempat termasuk bertemu langsung. Tapi cuma kalau dalam kehidupan beliau ini memang Masih bikin masa kehidupannya sempat sama masa kehidupannya dengan Rasul. Iya, sejaman. Dan kemudian juga di apa itu yang di Mahlikat tadi di situ disebutkan ada 5 di antara yang 5 ini yang ada datanya itu Syekh Rukunuddin. Kemudian enggak. Syekh Rukunuddin ini beliau Dari Yaman juga. dari Yaman juga, wafat tahun 48 Hijriah. 48 Hijriah. 4 tahun setelah Terus di situ ada disebutkan juga beliau ketika wafat usianya sekitar 102 tahun lebih. Ya 102 tahun kalau lebih. itu dia lebih tua dari Rasul. Bisa kita apakan kalau kita kurangkan ke belakang usia Syekh Rukunuddin itu lebih tua dari Rasul. Jadi seperti itu. Itu yang di apa? Kan Waktu mereka masih tauhid lagi, belum lagi ada jemputan sholat waktu itu ya. Jadi pada tahun Hijri itu kan tahun kenabian kan. Dia Rasul setelah umur berapa itu dia jadi makanya kan mulai Hijriah itu kan. Tahun aja. sekitar umur 40-an. Iya, pas diangkat lagi jadi Rasul 40. Kenabian orang bilang ya kan. Jadi itu tahun hijrah itu kan setelah dihitung setelah ketika hijrah. Hijrah. Ya. Makanya itu. Cuma hijrahnya itu hijrah yang keberapa juga gue belum dapat Tapi dipastikan. memastikan mungkin dia hijrah Iya, dari tahun Mekah ke hijrah. Madinah. Iya. Itulah tahun hijrah itu. Tahun hijrah. Umur Jadi- 40 tahun Rasul. Jadi gitu. Itulah hitungannya tahun hijriah. Sejarah Kapur Barus itulah. Jadi kalau baru Masuk sini perdagangan memang orang itu kan. banyak didatangi para aulia namanya ini. Barus ini karena dulu di sini katanya banyak kebun Banyak kayu pokok baru. kapur lah ya. Kapur Rempah baru. dari sini. Hah? Rempah, termasuk kapur baru Jadi itulah ya. baru sini termasuk apa ini? Segitiga dunia ini sekarang ini. Pada zaman itu termasuk sekarang ini kayak apa ini? Singapura. Segitiga emasnya. Iya. Pada zaman itu. Jadi inilah pangkalannya. tempat Pandang dari sini.
Mau orang yang ke Aceh di sini dulu sandar dia kan? Ya kalau kita sebut bandar apa namanya? Bandar para pedagang saudagar-saudagar berniaga. Jadi disinilah bandarnya dulu yang terbesar pada zaman itu. Maka Berkembangnya Islam itu kan di Aceh. Kalau memijakkan kaki di sini dia pertama. Karena di sini bandarnya. Pusat perdagangan itu kan? Beragama Islam lah, menyebarkan agama mulanya kan di sini orang itu kan? Barulah ke Aceh. Bapak baru pertama kali. Berkembangnya di Aceh. Kalau di makam ini nek pertama kali, tapi kalau ke Barus udah lama kali sering saya. Ya, dulu pernah dia apa di Dinas? Enggak, saya ada rencana kerja gitu. aslinya Pak? Saya orang Medan. Oh Medan. Oh. Jadi kebetulan ada Dinas kemari, Dinas. lewat Volga, terus kemari, terus ini mau Jadi ke Banjai, memang singgah lewat. ya kalau dibilang apa ini makam-makam mulia kita yang ada di Barus ini memang awalnya diketahui sekitar tahun 1939 diketahui seperti contohnya apa ini papan tinggi ini. Cuma ya pengembangannya atau secara luas itu baru sekitar 5 tahun apa 6 tahun inilah. Iya, ini ya. Ya baru. Ini pagar ini pun kerasa baru dibuatnya. Pagar ini sudah lama. Sudah lama. 1986 Udah dibuat. awal pembangunan, tapi kalau pagar ini sampai udah ke 9 tahun sekitar tahun 80-an lah. Udah ada. Udah Tangga ini? mencapai 90-an lah. Tangga. Semenjak ada Malik lah. Jadi pembangun ini udah lama berarti. Ya? Tangga ini. Semenjak ada Malik lah. Ada Malik wakil presiden itu ya? Setelah turun ada Malik ke sini. Waktu itu. Berapa tahun bangunin? Oke, mari kita lihat perjalanan turunnya seperti apa. Nah, itu yang mau bakal diturun. Oke, kita lanjut. Ternyata gak gitu capek. Iya, waktu turunnya. Waktu waktu naiknya, wow. 1000 anak tangga. Gak nampak. 1000 anak tangga. Oke guys,